warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Fitri Aulia. Masih di sesi sharing pengalaman tentang lolos beasiswa LPDP, terutama seleksi substansi. Nah, di video sebelumnya aku udah cerita pengalaman aku dan juga beberapa pandangan aku tentang inti-inti dari pertanyaan yang diajukan oleh interviewer kepada peserta pada saat seleksi substansi LPDP. Ada 3 poin penting yang harus kita capai saat proses wawancara dengan interviewer LPDP. Yang pertama, kita harus meyakinkan kepada interviewer, terutama interviewer yang akademisi, yang berasal dari akademisi, bahwa kita layak mendapatkan beasiswa dan kita siap untuk melanjutkan studi lagi menggunakan beasiswa ini. Yang kedua, kita harus bisa meyakinkan terutama interviewer yang berasal dari bidang profesional bahwa rencana studi yang kita rencanakan ini akan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, kita harus bisa meyakinkan interviewer yang berasal dari psikolog bahwa kita tidak memiliki hal-hal baik personality ataupun hal-hal eksternal yang berpotensi bisa membuat studi kita gagal nanti. Oke, lanjut. Nah, kali ini aku mau membahas tentang apa saja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama, baca ulang lagi semua dokumen pendaftaran yang pernah kita submit ketika proses pendaftaran LPDP. Nah, di awal pendaftaran kita kan ada mensubmit CV, ada pengalaman organisasi, ada pengalaman pekerjaan, penghargaan, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau misalkan data diri kayak nama, umur, alamat, program studi pendidikan sebelumnya, itu kan kita pasti hafal ya, nggak mungkin lupa. Nah, tapi terkait dengan pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan lain-lain, itu kita perlu baca ulang untuk memastikan bahwa kita tidak lupa akan semua pengalaman yang pernah kita alami dan kita cantumkan di proses pendaftaran. Nah, selain itu, khusus untuk pendaftaran LPDP tahun 2021 ini, ada personal statement yang juga disubmit ketika kita melakukan proses pendaftaran. Ada di situ ada berupa isian yang harus kita isi, yang berisi keunggulan kita, kekurangan, pembeda kita dari peserta yang lain, dan lain-lain. Nah, apa yang sudah kita isi kita baca ulang. Jangan sampai nanti kita lupa ketika kita wawancara dan ditanya oleh pewawancara. Nah, kita harus membaca ulang dokumen-dokumen yang pernah kita submit untuk memastikan kita akan ingat gitu, tidak lupa gitu ya dengan apa yang sudah kita isi. Soalnya besar kemungkinan bahwa interviewer itu akan memulai membuka pertanyaan, menggali informasi lebih tentang diri kita ya berdasarkan dokumen itu gitu. Jadi jangan sampai kita tuh nanti memberikan jawaban yang sangat jauh berbeda dari apa yang sudah kita tulis. Di situ kan mungkin terlihat kekonsistenan kita untuk menjawab gitu. Nah, selanjutnya untuk persiapan menghadapi interviewer yang berasal dari akademisi, kita perlu banget untuk mencari tahu tentang program studi dan juga kampus yang kita tuju. Nah, saat pendaftaran kita kan memasukkan 3 pilihan program studi dan juga kampus yang kita tuju. Tentunya baiknya teman-teman itu coba dulu buka website resmi dari kampus tersebut dan juga program studinya, dan teman-teman catat dan harus tahu minimal pertama seperti apa proses seleksinya, seleksi masuknya, dan kapan tanggalnya, tanggal seleksinya. Ini khusus untuk yang teman-teman yang belum mendapatkan LOA. Terus kedua, seperti apa sistem pembelajarannya. Terus ketiga, setiap program studi kan biasanya ada kelompok keahlian, ada lebih spesifiknya lagi. Nah, teman-teman itu akan kira-kira akan masuk ke kelompok keahlian yang mana, yang tentunya berkaitan dengan riset yang ingin teman-teman lakukan.
Terus yang keempat, kalau perlu teman-teman juga sudah punya nih beberapa nama atau satu nama calon dosen pembimbing dari jurusan tersebut, dari program studi tersebut, yang ingin teman-teman jadikan pembimbing ketika nanti teman-teman lanjut sekolah. Dari situ, interviewer akan melihat bahwa kita tuh sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi ujian masuk dari kampusnya. Bahkan kita sudah mempersiapkan rencana-rencana penelitian yang akan kita lakukan ketika nanti kita lanjut sekolah. Ya meskipun namanya rencana penelitian dinamis ya, nanti bisa aja ketika keperjalanannya kita akan ganti topik penelitian atau bahkan mungkin ganti spesifikasi atau keahlian di program studi itu. Kita juga perlu mereview ulang bidang keahlian ataupun keilmuan kita sebelumnya gitu. Jadi kalau yang dulu S1-nya itu dulu jurusan apa, penelitiannya tentang apa, seperti itu. Untuk jaga-jaga aja, barangkali kita juga dites atau ditanya-tanya seputar ilmu keilmuan kita. Nah, kalau dari pengalaman aku dulu ketika aku tes LPDP untuk masuk S3, itu kan aku melakukan tesnya itu di Medan. Karena saat itu memang lagi domisili di sana bersama suami. Nah, karena di Medan itu yang lolos ke tahap interview itu saat itu hanya sedikit, kalau nggak salah sekitar 80 orang, maka tim reviewernya itu hanya ada 6 orang, dibagi menjadi 2 meja. Jadi interviewernya hanya ada 2 meja, sehingga mungkin aku nggak tahu ya, tapi mungkin aku kira pembagian itu yang satu sosial, yang satu sains atau teknik gitu ya. Nah, sains teknik sendiri kan sebenarnya masih luas, sehingga saat itu aku mendapatkan interviewer yang kayaknya nggak sebidang gitu dengan aku. Bidang aku kan fisika gitu, maksudnya nggak fisika banget lah bapaknya gitu, mungkin dari farmasi atau apa gitu. Makanya saat itu aku nggak dites pertanyaan-pertanyaan tentang tentang ilmu fisikanya gitu, nggak ditanya tentang teori-teori fisika dan lain-lain gitu. Bahkan ketika menjelaskan akan riset apapun, aku harus menjelaskan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh beliau. Nah, tapi itu kondisinya sangat jauh berbeda dengan ketika aku tes wawancara LPDP untuk S2 tahun 2015 dulu. Nah, dulu kan aku tesnya di Bandung. Di Bandung itu kan peserta yang lolos ke wawancara itu banyak sekali, mungkin ribuan. Sehingga saat itu pada saat tes ada sekitar 16 atau 20 meja interviewer. Aku nggak tahu tepatnya berapa, karena waktu itu aku kebagian di meja nomor 11. Jadi ada banyak sekali tim interviewernya. Aku juga nggak tahu itu dibagi berdasarkan apa, tapi kayaknya mungkin berdasarkan keilmuan ya, karena nggak mungkin yang akademisi dari sosial menginterview yang calon peserta yang program studinya sains gitu atau teknik mungkin sepertinya. Nah, saat itu kebetulan aku mendapatkan interviewer yang sebidang, sangat sekali satu bidang, sangat. Beliau itu dosen kimia UGM, aku lupa namanya. Beliau memperankan diri dosen kimia UGM dan aku fisika. Fisika sama kimia kan deketan ya, sahabatan, riset-risetnya deket lah, mirip gitu. Sehingga dulu keluarlah pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar sangat spesifik dari segi keilmuannya gitu. Yang di situ benar-benar aku merasa aku sedang diuji nih kefisikaan aku, bener nggak sih misalkan nilai-nilai fisika aku yang ditranskrip itu gitu. Aku bener-bener ditanya seputar kefisikaannya gitu, sangat detail, sangat lama dan mendalam gitu. Nah, jadi apalagi sekarang kan interviewnya dilakukan secara online ya, sehingga mungkin tidak ada batasan atau lebih fleksibel kan ketersediaan interviewer itu, tidak seperti dulu yang on the spot gitu. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman juga persiapan tentang keilmuan-keilmuan yang teman-teman miliki gitu, in case nanti teman-teman mendapatkan interviewer yang benar-benar satu bidang dan menggali lebih dalam lagi tentang keilmuan yang teman-teman miliki dan akan teman-teman jalani. Jadi penting banget tuh dibuka-buka lagi, apalagi buat teman-teman yang sudah lama tidak berkecimpung di dunia akademik, mungkin yang sudah kerja gitu, atau bahkan yang pekerjaannya kurang related dengan keilmuan sebelumnya, tapi sekarang mau melanjutkan sesuai dengan keilmuan sebelumnya. Nah, itu penting banget untuk
buka-buka lagi, dibaca-baca lagi, direview lagi gitu, in case ditanyain dan dites-tes sedikit seputar keilmuannya. Teman-teman tuh perlu banget menyiapkan penjelasan tentang riset ataupun rencana studi atau apapun itu dalam 2 bahasa. Bukan Inggris Indonesia, tapi yang pertama itu bahasa yang memang bahasa saintifik gitu, bahasa saintifik sesuai keilmuan teman-teman. Misalkan aku fisika, aku jelasin riset aku tentang superkapasitor. Nah, aku benar-benar jelaskan prinsip kerjanya berdasarkan teori fisikanya kayak gitu. Nah, bahasa yang kedua yang perlu disiapkan adalah penjelasan mengenai riset kita atau penelitian kita, tapi dalam bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh orang yang bukan bidangnya. Itu juga penting, teman-teman. Karena untuk jaga-jaga barangkali kita mendapatkan interviewer yang tidak terlalu sebidang gitu. Tapi kita kan tetap harus bisa menyampaikan ke beliau apa sih rencana penelitian kita dan apa sih manfaatnya gitu, dan apa sih pentingnya kita harus lanjut sekolah dengan penelitiannya yang ini gitu. Aduh, maaf ya, agak-agak ada background, itu suara anak aku di luar. Lanjut ke persiapan menghadapi interviewer yang berasal dari profesional. Nah, kalau yang dari profesional, kita tuh harus bisa, poinnya adalah kita harus bisa menyampaikan bahwa penelitian kita ini penting loh gitu, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, kita tuh harus bisa menyampaikan identifikasi masalahnya, apa sih masalah yang ada di Indonesia itu, terus perkembangan sampai sekarang ini sejauh apa. Makanya, apa sih rencana studi kita, apa sih rencana penelitian kita, sehingga kita harapkan rencana-rencana itu tuh bisa membantu menjawab masalah-masalah yang Indonesia miliki sekarang gitu. Poinnya itu, jadi identifikasi masalah, perkembangan di Indonesia itu sekarang seperti apa, dan kaitannya rencana studi kita untuk menjawab masalah Indonesia tersebut gitu. Aku kasih beberapa contoh, misalkan untuk yang farmasi gitu. Rencana penelitiannya adalah menguji efektivitas obat herbal sebagai obat apa misalkan gitu, sebagai obat anti kanker misalkan gitu. Nah, kita tuh perlu tahu perkembangan di Indonesia itu apa, masalahnya apa. Misalkan ya berangkat dari Indonesia ini kaya akan tanaman herbal, dan ternyata memang kan secara faktanya banyak orang yang mengkonsumsi itu dan memang merasakan manfaatnya gitu. Nah, tapi kekurangannya apa nih? Kekurangannya misalkan ya belum ada penelitiannya gitu, belum diteliti, sehingga di BPOM sendiri di Indonesia itu sulit untuk mengeluarkan izin edar kalau itu berasal dari tanaman herbal atau apa misalnya ya. Aku juga nggak tahu realnya seperti apa, jadi kita harus tahu gitu sampai perkembangan di Indonesia itu seperti apa. Makanya kita mau studi itu gitu. Nah, misalkan yang lain, aku mau studi untuk bikin material untuk bahan pembuat lampu misalkan gitu, untuk LED. Nah, kita harus tahu di Indonesia tuh ada nggak sih industri LED ya, ada nggak? Kalau nggak ada, terus abis kita studi kita mau ngapain? Nah, itu juga kita perlu pikirkan. Kalaupun memang sudah ada, sejauh mana sih perkembangan teknologi LED di Indonesia, terus apa yang mau aku kejar di studi aku. Nah, kita harus bisa menjelaskan korelasi-korelasi seperti itu gitu. Atau misalkan kalau teman-teman yang dari sosial, misalkan misalkan aku punya teman, misalkan teman aku itu studi tentang intervensi di keluarga untuk perkembangan anak. Jadi kalau anaknya ada keterlambatan perkembangan tuh harusnya diintervensi di keluarga. Nah, itu apa sih masalahnya gitu di Indonesia? Misalnya di Indonesia itu sebenarnya angka anak yang mengalami keterlambatan perkembangan itu sekian persen menurut ini. Nah, fakta-fakta seperti itu wawasan-wawasan seperti itu menurut aku sangat perlu kita miliki gitu. Sehingga nanti kita tuh benar-benar bisa meyakinkan interviewer bahwa apa yang akan kita studi ini akan berguna loh Pak gitu, akan berguna gitu, dan itu berdasarkan
fakta gitu, fakta yang ada, bukan hanya sekedar ngawang-ngawang kayaknya ini akan berguna deh Pak nanti suatu saat misalkan gitu, nggak yang gitu ya. Nah lanjut yang ketiga itu cara menghadapi interviewer yang psikolog. Nah intinya kita itu harus bisa meyakinkan kalau kita itu tidak memiliki hal-hal atau personality atau hal-hal pribadi ataupun eksternal yang sekiranya bisa menghambat studi gitu. Misalkan nih untuk teman-teman yang tujuannya ke luar negeri itu biasanya sangat dilihat bagaimana keluarga kita, misalkan apakah orang tua, apakah kita anak tunggal, orang tua misalkan sudah sepuh gitu. Biasanya akan ditanya ke hal-hal seperti itu gitu, atau yang kita yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah atau apalagi punya anak, pasti ditanya nanti gimana rencana studinya, apakah anak akan dibawa pindah mengikuti studi atau akan terpisah dengan suami atau gimana, dan bagaimana peran keluarga mendukung studi kita, apakah suaminya mendukung, apakah keluarga besar mendukung, kayak gitu-gitu biasanya ditanya seperti itu. Nah cuman untuk case yang dengan psikolog ini pasti pertanyaannya sangat bervariasi sekali dan beragam sekali tergantung dari kondisi peserta. Jadi aku pun juga nggak bisa terlalu banyak berbicara gitu, karena aku juga nggak tahu, mungkin pasti ada ilmu dari sisi psikologinya mungkin ya, pendekatan-pendekatan apa yang psikolog tersebut lakukan untuk memastikan hal-hal itu gitu, untuk memastikan bahwa kita tidak ada hambatan untuk studi. Nah mungkin nanti detailnya untuk hal ini aku akan mengajak teman aku yang sedang sekolah keprofesian psikolog, yang bentar lagi juga lulus, sama-sama pejuang lulus nih, doain dia juga cepat lulus ya, dan dia juga aware di LPDP untuk bertanya seputar hal-hal itu gitu. Nanti aku juga akan buka Q&A, boleh teman-teman boleh drop di komen atau di Instagram aku titip pertanyaan yang ingin disampaikan ke teman aku. Teman-teman juga boleh tuh misalkan screenshotin personal statement yang udah teman-teman tulis. Nah nanti aku coba tanya ke teman aku yang psikolog itu, dan beliau mungkin akan coba memperkirakan kira-kira kalau personal statement seperti ini kira-kira akan ditanyanya apa sih gitu, dan sebenarnya apa sih tujuannya kemarin ada personal statement itu, kira-kira ya, karena kita juga sama-sama lagi belajar dan kita juga bukan interview LPDP, makanya kita cuma bisa ngira-ngira gitu. Tapi yang mudah-mudahan kira-kiranya kita itu bisa bermanfaat untuk persiapan teman-teman semua. Oke, sekian. Aku minta maaf kalau ada yang kurang atau kurang berkenan. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin atau mau nanya, silahkan drop komen aja di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.